Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Kembali di part 2 mau libur, dan di video ini gue akan menggunakan mobil Hypertech HT untuk tujuan yang paling jauh di antara yang lain. Tujuan gue adalah ke Jogja dan lalu ke Bali. Ya, jadi kalau misalnya kita ke Jogja dan ke Bali dan balik itu total akan kurang lebih ya, mungkin hampir 3.000 atau lebih dari 3.000 km. Kenapa gue pakai mobil ini? Karena ini mobil super duper nyaman, lega, ada kursi pijatnya dan benar-benar praktis banget. Range-nya pun full charge bisa sampai 620 km. Gimana keseruannya? Nonton terus. Oke, sekarang hari pertama dan kita sudah on the way ke Jogja. Jadi kita rutenya itu ke Jogja dulu, baru ke Bali ya. Tadi kita berangkat dari Jakarta sekitar jam berapa ya? Jam 3, setengah 4 sore ya. Sore setengah 4 ya. Setengah 4 sore kita berangkat dari Jakarta dan sekarang baru jam setengah 6. Dari Jakarta kita sebenarnya berangkat dengan baterai hanya sisa 80% ya, dengan range 400 sekian. Sebenarnya mobil ini kalau misalkan kita isi full ya, baterainya tuh ukurannya 83 kWh yang bisa menempuh jarak 620 km. Jadi tadi range-nya cuma di sekitar 400-an, kita udah jalan 119 km dan sisa range-nya itu masih 350 km ya, turunnya nggak terlalu banyak. Dan sebenarnya Aion ini, GAC Aion, punya baterai yang teririt di dunia sampai sekarang. Dan kalau misalnya di sini kita hitung konsumsinya ya, 15,6 kWh per 100. Kalau misalnya kita hitung, boleh kalkulator tolong? Oke. 100 dibagi 15,6. Oke, sebentar Pak. 100 dibagi 15,6. 6,4102. 6,4 ya. Jadi konsumsi baterainya, konsumsi listriknya di perjalanan tol kayak gini, dari tadi rata-rata kecepatan 100-120 km per jam konstan, berapa? 6,4 km per kilowatt. Itu irit banget sih. Biasanya mobil-mobil listrik lain segituan di dalam kota ya, dan ini dapatnya di tol. Jadi tadi gue sempet panik, gue mau ngecas di kilometer 102A, ternyata nggak butuh ya, masih ada range banyak. Dan next rest area yang feeling gue kita akan ngecas itu di kilometer 307 ya, yang jaraknya masih 268 km lagi. Sedangkan sisa range-nya 347 km. Ngapain lu jempol-jempol? Jadi ini mobil yang sangat amat cocok, nyaman untuk perjalanan jauh. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Untuk kepraktisan gimana mobil ini? Banyak. Apa? praktisnya. Apa? Nih, satu. Ini dari orang-orang awam ya? Oke, jadi kalau di depan, anjay, gue yang jelasin. Di depan itu dilengkapin kayak apa? Masajer gitu. Ya. Jadi kayak bisa pijit, tapi cuma di kursi depan. Kalau di belakang ada dua, bisa pilih satu jadi meja, yang sebelah kiri bisa jadi footrest. Oh iya. Gak kelihatan, nanti kita kasih lihat. Tapi lega? Lega, nih. Bisa kayak gini. Kan kameranya nggak bisa lihat. Kameranya di sini. Ya udah, paksa mereka bisa lihat. Tapi serius kok, beneran lega. Iya, tapi intinya mobil ini ternyata kalau dari luar dan dari dalam ternyata terlihatnya spacious banget. Tapi memang spacious, bukan cuma terlihat dong. Bener, iya, maksudnya kayak kalau dari luar kan kayak gede banget ya. Yeah. Mobil ini ingetin gue tuh sama Baymax, karena dia kayak gede gitu, kayak Terus pas banget ini warna putih ya. iya, dia tuh gembung. Cuma di dalamnya ternyata memang ini luas banget, Wak. Sumpah, ini harusnya bisa bertiga. Cuma kita pakai yang di tengah ini untuk jadi meja. But overall menurut gue mobil ini sangat nyaman. Apalagi kalau misalkan kalian cuma berempat doang. Kayak kalau berlima nih agak
Iya. Nggak bisa sih. Kayak pas banget berempat, apalagi kalau perginya jauh terus bawa barangnya banyak, karena kesian orang yang di tengah pasti. Dan satu fitur yang menurut gua ini agak lumayan mencengangkan, karena gua nggak nyangka ternyata bagasinya agak gede banget. Beneran ini beneran Ada di depan, ada di belakang. Yes. Jadi bagasi sebenarnya Beneran? iya. Ada. Ada. ini gua beneran nggak ini gua nggak gimmick ya, gua beneran nggak tahu. Ada bagasinya di depan. Jadi sebenarnya kita tuh berempat di jalan, tapi kalau di Balinya kita berenam, ya. Dan koper-kopernya itu kita bawa buat 6 orang sebenarnya. Yes. Ya, tapi kita di mobil cuma berempat. Jadi kapasitas bagasinya ini bisa lebih bahkan dari 6 orang ya. Best. Oke, sekarang kita ada di kilometer 338A untuk ngecas untuk pertama kalinya ya. Tadi mobil ini sebenarnya range-nya itu sisa 34 km. Bisa sih sampai ke rest area berikutnya yang sebelum jembatan Kendal. Tapi gue memilih untuk tidak mengambil resiko dan berhenti di sini. Kenapa? Karena ya gue nggak ngetes mobil ini sampai mati ya. Ini mau libur kan kontennya. Dan mau praktis ya. Jadi kita nggak usah takut, sekarang di banyak rest area, di hampir semua rest area justru sudah ada SPKLU dan hampir semuanya ada fast charging ya. Walaupun nggak 200 kW, tapi ada yang 100 kW, ada yang 50 kW, ada yang 60 kW, 75 kW. Itu semua pokoknya ada ya. Dan gue ketemu SPKLU ini hanya 120 kW ya. Nah, udah kelar sebenarnya. Tadi gue masuk dengan baterai cuman 6%. Sekarang 49%. Gue hanya isi sedikit karena gue mau ke rest area berikutnya untuk isi sampai 100 yang lebih cepat. Oke. Jadi yang perlu diketahui bahwa sebenarnya naik mobil listrik itu praktis banget dan hemat biaya banget ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan Hypetech HT ini yang range-nya itu bisa 620 km dan juga baterainya itu bisa dibilang teririt di dunia sekarang. Ya, no brainer sih. Mobil ini harganya 685 juta rupiah dengan kemewahan seperti ini. Semua fitur-fiturnya mantap, lega, praktisannya pokoknya luar biasa sih. Bagasinya luas, tempat untuk penyimpanannya di bawah bagasi pun masih ada tempat, di kap mesinnya juga ada tempat. Best deh pokoknya. Jadi kalau misalnya gue ngomongin value ya, atau mobil listrik paling praktis, gue harus bilang ini sih sekarang. Best. Sekarang kita di rest area kedua dan ini cuma ngelanjutin ngecas yang sebelumnya ya, karena yang sebelumnya kita cuma ngecas 38 kW yaitu mendapatkan 40% ya. Jadi kita dari sana kita jalan ke sini cuma ngabisin 5% doang, waktu ya nggak sampai setengah jam. Nyampe sini sisa baterai 35%. Ini kita cas di sini sampai full 200 kW fast charging ya, charging rate-nya sih paling 150-an sekian tadi. Gue tinggal ya gitu, gue tinggal makan. Tapi cuma membutuhkan waktu dari 35% sampai 100%, gak sampai 45 menit. Best betul, ya, 43 menit untuk 35% sampai 100%. Mantep banget dan praktis banget mobil ini. Mantep banget. Sekarang hampir jam 9 malam di Jogja dan kita ngecas mobilnya untuk ketiga kali ya jatuhnya ya. Sebenarnya sih kedua kalinya kalau dihitung secara full ya. Tapi ini ketiga kalinya dan kita udah jalan-jalan keliling Jogja dan sisa baterainya itu 47%. Sebenarnya bisa sampai ke rest area berikutnya di tol ya untuk lanjut ke Bali. Cuman rest area berikutnya itu Voltron ya, dan di aplikasinya tulisannya 0 out of 3 available konektornya. Jadi daripada ya nyampe sana ternyata full ya, kita ke PLN aja dulu yang di Jogja untuk ngecas mobilnya sampai penuh.
Ngomongin kepraktisan, Ion Hypetech ini charging speed-nya itu juga cepat sekali ya. Nah, kalau misalnya kita charge dari 0 sampai 100, charging speed maksimumnya katanya itu 185 kW ya. Nah, well memang nggak secepat Ioniq ya, tapi di Indonesia charging, maksudnya SPKLU atau charger tercepat aja palingan masih 200 sampai 250 kW ya speednya. Sedangkan untuk Ion Hypetech ini ya, coba kita lihat, baterainya itu udah di 95% ya, 96 bahkan. Charging speednya itu masih di 47,2. Tadi masih di 56,2 charging speednya, pas di 94%. Mobil lain rata-rata di sekian persen charging speednya itu masih udah di angka 18, bahkan di 8 kW ya. Jadi ini mobil super duper praktis karena ngecasnya itu super duper cepat. Des. Kita lanjut ke Bali. Akhirnya kita sampai di Bali ya. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Selamat berlika-liku dengan perjalanan ini. Iya, sini perjalanan yang super duper panjang sih ya, karena kita mampir dulu ke Jogja dan lanjut ke Bali. Sebenarnya sih perjalanan ini cukup nyaman, maksudnya dari segi mobil ya. Dari segi mobil nyaman banget. Bandingan suspensi, jujur gue harus bilang ini mobil bandingan suspensi yang terbaik ya. Bener, 10 out of 10. Ya kan? Nah, gue pernah ke Bali sebelumnya dengan mobil-mobil lain, tapi ini adalah mobil yang terenak dan ternyaman yang pernah gue dan Rani naik ke Bali ya. Gila ya, lu udah tahun keberapa nih Mike? Jadi designated passenger lu. Passengernya didesain ya Man ya. Iya, harus. Gua nggak bisa nggak bilang enggak. Tapi kenapa lama? Sebenarnya pakai mobil listrik pertama kali gue juga ke Bali ya. Dan memang mobil ini range-nya itu jauh, 620 km, dan bisa jalan di kecepatan tinggi yang lumayan konstan. Gue kemarin sih karena jalan agak kosong ya, gue emang melebihi speed limit ya, lari konstan di 140. Dan konsumsi listriknya itu nggak boros ya. Asli gak boros. Iya, tapi tetaplah kita daripada ambil resiko tiap kali kita berhenti untuk ke toilet, curi-curi kesempatan buat nyolok ya. Yang penting top up terus baterainya gitu. Tapi sebenarnya tetap aman ya pakai mobil listrik jalan jauh. Cuman yang perlu kita spare itu adalah waktu untuk ngecasnya. Ya, jadi yang biasanya estimasi perjalanan itu mungkin 12 jam, kita harus ambil spare ya, jadi 15 jam gitu. Tapi overall ini mobil mantep banget dan worth it to buy banget gak? Iya. As a passenger, as a driver, gue sempet nyobain juga, itu enak banget. Jadi lagi pas kita nggak di tol sih cobain, dan sangat nyaman, sangat enak. Dan buat keluarga kayaknya, atau misalnya group of friends, gue sangat rekomen pakai mobil ini. Ini mobilnya udah kedap, bantingan suspensi enak, nyaman ya. Iya, kayak pesawat Kak. Kayak pesawat, lega, dan akomodasi barangnya besar banget. Depan belakang. Dan Jadi satu lagi bagus nih kalau lagi teleponan, kanan kiri. Iya betul. Gue sampai nyari-nyari suaranya di mana nih. Oh iya ya? Iya. All around you beneran. Dolby ya Kak? Speaker udah Dolby Atmos loh. Oh iya? Iya. Oke. Oke. Gue gak gimmick ya? Nih, di Jadi, depan sini juga ada, kanan kiri ada weh. Oke. Jadi overall kalau kita ngomongin kepraktisan, mobil ini udah paket lengkap, ya nggak? Iya, setuju. Oke, mantep banget, Hypetech HT, recommended banget. Ini mobil paling cocok buat liburan dan buat dalam kota. Iya. Iya. Best. Nama gue Nugi.
Gue naik Santa Fe dan gue akan pergi ke Solo, Jogja, dan Semarang. Ya, saya lagi karena memang saya dan adik saya Nugi serta keluarga besar saya yang menggunakan mobil ini untuk perjalanan Jogja, Solo, dan Semarang. Sekaligus juga berputar-putar di area Jabodetabek setelah kembali dari perjalanan road trip. Saya berani bilang kalau Hyundai Santa Fe Hybrid ini bisa menjadi salah satu kandidat yang paling kuat sebagai SUV 7 penumpang untuk keluarga yang bahkan tanpa perencanaan mau road trip. Kenapa? Karena beberapa faktor ini. Yang pertama adalah soal performa mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin hybrid, mesin bensinnya itu 1600 cc turbo, kemudian juga dibantu motor listrik, dan tenaganya di atas kertas itu mencapai 235 PS atau sekitar 233 horsepower dengan torsi 367 Nm. Ini adalah torsi dan tenaga kombinasi dari motor listrik dan mesin bensinnya. Akselerasinya sudah cukup baik dan cukup untuk bersaing dengan rival-rivalnya yang menggunakan mesin diesel. Terutama karena mobil ini dibantu dengan motor listriknya untuk berakselerasi dari kondisi statis atau di putaran rendahnya dia akan menggunakan motor listriknya. Kemudian yang luar biasa lagi adalah soal konsumsi bahan bakarnya. Dengan bodi sebesar ini, SUV 7-seater, mobil ini konsisten mendapatkan konsumsi bahan bakar di atas 15 km per liter sejak saya pertama kali melakukan perjalanan dengan mobil ini. Jadi saya sudah melewati berbagai kondisi jalan, yang pasti jalan tol iya, saya becek-becek di jalan tol iya, kena kemacetan iya, kemudian juga nanjak-nanjak juga. Ada lagi jalan-jalan yang mungkin semi off-road saya lewatin, jadi semuanya adalah kombinasi. Dan yang saya dapat di sini angkanya pastinya 15,9 km per liter. Ini impresif banget untuk mobil sebesar ini, apalagi dengan bobotnya. Salah satu faktor yang membuat mobil ini bisa seirit ini, itu karena motor listrik dan mesin bakar ini bekerja secara paralel. Tidak hanya paralel, tapi juga bisa bekerja secara individual. Jadi ketika kecepatan rendah di dalam perkotaan, mobil ini bisa cepat sekali switch ke mode hanya menggunakan motor listrik. Tapi ketika baterainya butuh diisi, dia akan menyalakan mesin bensinnya untuk mengisi baterainya. Kemudian di kecepatan tinggi, motor listriknya juga tetap ikut bekerja bersama dengan mesin bensinnya untuk menambah torsi dari mobil ini. Jadi kapanpun Anda butuh akselerasi besar, mobil ini bisa siap kapan aja. Dan transisinya dari mesin bensin ke motor listrik itu sangat seamless, tidak terlalu terasa. Selain itu, saya juga cukup takjub dengan visibilitas dari mobil ini, serta posisi mengemudinya. Posisi mengemudinya ini sangat fleksibel, diatur melalui pengaturan elektris, dan visibilitasnya ini ke depan bagus sekali, sangat lebar. Visibilitasnya, pilar A ini juga sangat tidak mengganggu. Jadi dia ukurannya cenderung kecil untuk mobil sebesar ini, jadi ketika Anda harus melewati tikungan yang tajam atau tikungan-tikungan yang agak terhalang, itu tidak terganggu sama sekali. Mantap banget. Ada juga faktor lain yang membuat saya suka dengan mobil ini atau bahkan memilih mobil ini untuk road trip kali ini. Buat liburan, kepraktisan mobil ini luar biasa. Mobil ini nggak cuma punya cup holder yang banyak banget. Kalau dihitung mungkin lebih dari 12. Karena di depan aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belum lagi di belakang. Ini kemungkinan sekitar 14. Ditambah lagi ada kompartemen tertutup yang banyak banget juga. Di depan sini ada yang bisa dibuka di bagian tengah. Ada glove box juga. Dan kompartemen bagian tengah ini bisa dibuka dari depan ataupun dibuka dari belakang. Jadi punya akses untuk penumpang di bagian belakangnya. Ditambah di bawahnya ada juga kompartemen terbuka. Ini bisa buat tempat tisu dan sebagainya. Kalau jalan sama keluarga yang jumlahnya mungkin lebih dari 4, kalau mau masuk garis ketiga juga gampang banget. Tinggal pencet satu tombol aja. Dan Anda tinggal masuk aja. Kemudian kalau mau naikin lagi, tinggal pencet juga. Dan tinggal ditarik. Buka bagasinya juga tinggal pencet. Enak banget, tapi ingat ya, ini lumayan panjang. Jadi kalau Anda parkir di tempat yang agak mepet, bukanya agak dimajuin dikit mobilnya. Kemudian di bagian belakang, kalau Anda ingin melipat baris kedua, juga tinggal pencet aja. Karena udah ada tombol di sini. Set, dua-duanya bisa Anda pencet dari sini. Balikinnya lagi, tinggal pencet lagi. Beres. Ada satu kekurangan minor yang ada di mobil ini. Pertama, di sini tidak ada yang namanya meja.
Kalau ada meja mungkin lebih baik lagi karena anak di bagian belakang bisa menaruh tabletnya untuk menonton seketika perjalanan. Atau mungkin lebih baik lagi kalau bisa dikasih layar di bagian belakangnya. Masalah kedua adalah tonneau covernya. Emang ini berfungsi untuk menjaga privasi barang bawaan di belakang. Tapi kalau mau pakai baris ketiga, otomatis ini harus dinaikin dan orang harus duduk di bagian belakang. Jadi tonneau cover ini harus dilepas. Setelah dilepas, sayangnya kita harus mencari tempat untuk menyimpan tonneau cover ini di rumah aja. Karena kalau di sini tempatnya ternyata terinvasi oleh tempat toolkit di bagian bawah. Padahal di sini ada nih slotnya untuk taruh tonneau cover, saya nggak bisa dipakai. Jadi kalau mau Anda taruh tonneau cover di bagian bagasi sebenarnya juga bisa, tapi ruang bagasinya jadi berkurang. Di liburan 2024 ini saya menggunakan Haval H6 bersama keluarga untuk berkeliling kota Jakarta, Sentul, dan beberapa tempat wisata. Mobil ini enak banget karena torsinya besar, konsumsi BBM-nya cukup irit, kemudian didukung dengan fitur-fitur yang modern. Mobil ini dijual seharga 640 jutaan. Apa aja yang menarik dari mobil ini? Simak terus. Salah satu hal yang menarik dari Haval H6 ini adalah ukuran bagasinya yang cukup luas. Kita lihat. Nah, dengan ukuran bagasi yang luas seperti ini, kita bisa membawa barang yang banyak, apalagi bersama keluarga ya. Kemudian untuk menutup pintu bagasinya kita juga sudah ada tombol otomatis. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Kalian bisa lihat itu tuasnya ada di bawah tuas lampu ya. Jadi ada di sini. Ini akan memudahkan bagi pengemudinya. Kemudian selanjutnya ada juga fitur wireless charging. Nah ini sangat memudahkan ya untuk pengemudi atau penumpang ya untuk mengisi baterai. Kemudian juga parking brake-nya sudah otomatis sama ada auto hold-nya. Untuk bangku baris pertama sebelah kiri itu untuk pengaturan kursinya ada di sampingnya. Jadi untuk penumpang belakang apabila menginginkan kursi bagian depannya itu dimajukan atau dimundurkan itu akan lebih mudah pengaturannya. Kemudian yang tak kalah penting dari mobil ini adalah sudah dilengkapi panoramic sunroof yang sangat luas. Wow, mobil ini jadi terkesan mewah ya dengan adanya panoramic sunroof ini. Gimana? Oke nggak sih? Selain di depan, di belakang juga ada cup holder yang juga bisa berfungsi sebagai armrest. Jadi penumpang baris kedua tetap nyaman selama perjalanan. Salah satu fitur kepraktisan dari GWM Haval H6 ini adalah intelligent parking sama trackback reverse. Ini dia. Nah, ini adalah intelligent parking, jadi bisa parkir otomatis di sini. Terus kemudian ini adalah trackback reverse. Jadi mobil ini bisa mundur secara otomatis, mencari tempat yang aman apabila menemukan jalan buntu. Menarik kan? Halo, nama saya Andre. Saya bakal menggunakan Hyundai Tucson untuk pergi ke Malang. Ya, kembali ke Hyundai Tucson. Sekarang kita akan mengisi BBM dulu sebelum memulai perjalanan, karena nantinya kita akan ngetes BBM dengan metode full to full dari Bekasi hingga Malang dengan total jarak tempuh perkiraan tuh 830 km. Jadi total jarak yang kita tempuh akan dibagi dengan jumlah BBM yang masuk saat kita ngisi bensin nanti di kota Malang. Tapi ada baiknya sebelum kita melakukan perjalanan jauh, kita mengisi dulu tekanan angin ban sesuai dengan yang direkomendasikan. Karena sekarang udah malam, saya sudah mengisinya pas tadi siang. Ya, mau update sedikit soal Hyundai Tucson. Sekarang kita udah melewati gerbang tol Kali Kangkung dengan total trip 416 km dengan average consumption sekitar 18,1 km per liter. Jujur ini untuk mesinnya lumayan tergolong irit dengan spesifikasi mesin 1600 turbo bermesin hybrid
dengan tenaga 235 horsepower dengan torsi 367 Nm. Banyak yang bilang Tucson kali ini tuh mengalami kemunduran karena udah nggak lagi keluar yang bermesin diesel. Cuma kalau kita untuk keluar kota, bakal lebih gampang untuk kita mencari BBM round 92 dibandingkan dengan kita mencari BBM bermesin diesel. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih dengan beban kali ini. Ya, sekarang kalau kita pergi jauh, nggak jauh-jauh dari ngomongin fitur sama akomodasi. Untuk fitur pengemudi dulu nih. Ya, kepraktisannya itu ada auto high beam sama auto wiper. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh buat pakai lampu jauh, karena dia bakalan nerangin lampu yang jauh. Entah kalau pas ada mobil yang lewat, dia bakal mati di titik mobilnya itu. Terus wiper bisa kita set auto, jadi kalau dia kena air, bakal langsung nyala sendiri. Terus untuk ADAS-nya komplit, cruise control, lane following assist, lane keeping assist, emergency braking juga ada buat fitur safety-nya di depan dan belakang. Lalu yang paling penting ventilated seat sama heated seat. Jadi kita mau ke tempat yang jauh, mau panas mau dingin, tetap jok kita aman. Ya, sekarang kita tanya gimana fitur yang menunjang ininya penumpang. Coba gue gimana gue? Untuk bagian penumpang di bagian depan ini tempat duduk terbaik sih. Terbaik? Karena gue juga udah nyobain di bagian belakang, nyobain di bagian depan juga. Bagian depan ini terbaik. Yang pertama, itu dari sisi kompartemen penyimpanan dulu. Ya. Ini di bagian depan sini, storage-nya ada. Bisa buat naruh beberapa barang. Sini bisa naruh HP, bisa naruh kacamata, bisa naruh perintilan lain, power bank gitu. Misalkan ini bisa taruh sini, masih luas banget. Belum termasuk sama glove box-nya. Glove box bisa dipakai buat naruh-naruh barang juga. Di sebelah kiri, selain ada tempat armrest, ada slot juga buat naruh barang sedikit. Di bagian bawah, kalau mau taruh minum juga masih bisa, dan masih bisa sharing tempat minum juga di sini juga sama driver. Jadi buat akomodasi penyimpanan terbaik. Buat legroom udah nggak usah diomongin, pasti enak banget. Ini kalau misalnya kita mau mundurin terus sampai paling belakang juga lega banget, kaki enak, nyaman. Terus untuk ngatur tempat duduk ini juga udah full electrical. Mau naik turun, maju mundur, rebah, landai, tegak, terbaik. Kalau akomodasi tambahan, colokan juga banyak banget. Ini di sini ada Type C 1. Ini ada dua macam ya, bisa buat charging sama bisa buat transfer data. Ada charging Type C 1 lagi, belum termasuk sama apa namanya itu yang harus pakai 12 volt. 12 volt sambungan lagi. Jadi total tuh dia colokan ada 2 di depan, 2 di belakang. Jadi Type C itu ada 4 sama 12 volt ada 2. Betul, di bagasi ada soalnya. Banyak banget. Terus tambah lagi di sini ada wireless charging juga. Charging. Di kolongnya ini bahkan masih bisa nyimpen barang juga sedikit. Luas dia. Jadi buat penyimpanan barang ini banyak banget sih. Untuk bagian depan tuh dimanjain banget lah. Oh, ini buat soundnya juga pakai Bose dia. Soundnya dia pakai Bose. Betul. Hyundai. Betul. Oh, ini belum nyobain sih dari kemarin nggak pakai. Oh, dia ada lampunya yang juga. Itu dia lampunya itu dia di sini nih, di atas. Betul. Jadi bukan kita slide kacanya nyala. Biasanya yang otomatis gitu ya. Kalau misalnya kita slide langsung nyala lampunya. Yuk coba sekarang gimana bagian belakang akomodasinya. Buat passenger di belakang sih sebenarnya cukup nyaman ya. Dari luas kabinnya juga udah cukup luas, kaki bisa selonjor. Kalaupun di passenger seat yang depan atau driver seat yang depan dimundurin sampai mentok pun juga Bluetooth itu nggak sampai nyentuh sama jok depan juga. Jadi so far sih selama kita menempuh perjalanan selama 12 jam juga legroom aman ya? Aman. Kaki itu nggak berasa pegel, walaupun kita nggak terlalu berasa menekuk. Coba Pep, lo ukur tuh. Kurang lebih sih berapa tuh? 4 jari kali 2 lah. 8 jari ya. 8 jari lebih. 8 jari lebih. 8 jari lebih legroomnya. Ini kan di posisinya juga si passenger seatnya nggak terlalu mentok ke depan kan, nggak terlalu maju. Sebenarnya kalau masih dimajuin lagi bisa lebih lega lagi posisi itu. Untuk barang kita berempat muat aman banget sih so far. Ini juga ada lampu baca di kanan kiri, jadi jadi masing-masing dari kita bisa nyalain lampunya sendiri-sendiri. Udah sih, kalau dari kita sih kita cukup puas, ngerasa puas. Oke, jadi buat Hyundai Tucson ini jujur ini mantap sekali. Karena udah kenceng, irit mobilnya, akomodasinya nyaman, fiturnya juga lengkap banget. Dari mulai fitur pengemudi hingga fitur safety-nya itu komplit semuanya. Betul banget.
Dia ada kamera 360 juga. Iya. Jadi mau di dalam kota atau mau di luar kota itu sangat ngebantu dari sisi safety ya. Intinya nyaman untuk driver, nyaman untuk passenger juga. Betul. Dan full entertainment. Ya. Full entertainment betul. Full Entertainment. Kita bisa sambil ngecek maps karena udah Pakai Apple Android CarPlay Auto dan sama Android Apple Auto. CarPlay kan. Sambil lihat maps kalau misalnya kita lagi bepergian sambil nyalain multimedianya juga sekaligus di saat yang bersamaan. Jadi nggak bosen lah kita liburan bepergian jauh dalam mobil yang dalam waktu yang lama tuh nggak bosen. Betul. Rasanya banyak hiburannya. Bahkan mungkin kita ada rencana liburan di mobil lain kali ya. Di mobil doang gitu. Liburan di dalam mobil. Lu aja kalau itu. Ya udah, jadi begitu untuk Hyundai Tucson. Mantap. Ya, sekarang kita udah sampai di Malang. Kita tadi udah ngisi bensin dengan total jarak tempuh yaitu 857 km dibagi dengan 51,8 liter. Hasilnya itu konsumsi BBM-nya sekitar 16,5 liter. Agak irit sih sebenarnya, mengingat hybrid itu bakalan lebih irit di jalan yang lebih macet dibandingkan dengan jalan yang gaspol lancar terus. Ya udah, nanti kita bakal tes juga, tes nanjaknya, 0-100-nya juga, 201 meter, dan juga tes belokan lainnya hanya di video malam ini berikutnya. Nama gue Tatsuya, gue akan menggunakan Beijing X55 untuk melakukan perjalanan ke Bandung. Oke, kenapa gue memilih bike X55 ini? Karena kayaknya beberapa waktu lalu gue sempat nonton konten dari Moladin ngebahas bike X55 ini merupakan salah satu mobil terbaik dari China. Dari sisi performa, interior, dan lain-lain. Gue pengen coba ngerasain langsung seperti apa performa dari bike X55 ini dengan melakukan perjalanan ke Bandung, Puncak, dan Bogor. Dan ternyata bike X55 ini juga merupakan mobil yang sangat praktis karena setelah gue lihat secara dimensi mobil ini lebih besar dari kompetitornya seperti HR-V, Hyundai Creta. Ya kalau dilihat dari bagasinya aja ini bisa bawa banyak over. Hal lain yang gue suka dari bike X55 ini selain performa dan dimensi yang luas, mobil ini memanjakan gue banget. Contohnya ini, tinggal mendekat, mobil otomatis kebuka. Nama gue Momot, gue akan bawa Mitsubishi X-Force ke Guci, kemudian ke Pekalongan, dan juga ke Bandung. Di Molibur 2024, saya sekeluarga menggunakan Mitsubishi X-Force Ultimate yang tidak biasa. Jadi, walau ini bukan X-Force terbaru with Dimensions yang dilengkapi dengan ADAS, model yang kami gunakan sudah dilengkapi full aksesori OEM dari Mitsubishi. Aksesori tersebut berupa dashcam, emblem elegan di kap mesin, front undergarnish, mudguard, dan beberapa kelengkapan yang lain. Namun yang bikin lebih asik lagi tentu saja karena X-Force adalah mobil yang mendukung kepraktisan untuk perjalanan kami ke Guci Tegal, Pekalongan, juga Batang, Jawa Tengah. Nah, yang juaranya dari kabin Mitsubishi X-Force ini tentu saja kepraktisannya. Mobil ini punya beberapa ruang penyimpanan seperti di door trim. Jadi ada cup holder, ada ruang penyimpanan yang berukuran cukup besar. Di sini bisa untuk nempatin koin, juga di tengah sini, tengah dashboard, bahkan bisa nempatin tisu nih, dengan tisu. Di tengah sini ada wireless charging. Bahkan nih, yang menarik nih, di bawah jok penumpang depan ini ada nih. Nih, satu lagi, kompartemen penyimpanan tersembunyi yang bisa Anda maksimalkan untuk naruh sendal dan sebagainya. Jadi soal kepraktisan, memang mobil ini nggak ada lawan. Sementara di bagian belakang masih tersedia 4 buah cup holder, 4 kantong penyimpanan terbuka di door trim, juga 4 kantong penyimpanan terbuka di balik jok depan, yang 2 berukuran kecil dan 2 lagi berukuran besar. Ditambah lagi ruang bagasi mobil ini juga cukup lega, yang menambah kepraktisan mobil ini saat kami menempatkan barang-barang bawaan berukuran besar seperti koper dan tas-tas yang lain. Walau rute luar kota yang kami lalui cenderung berliku, handling mobil ini juga tergolong oke. Ditambah alunan suara yang keluar dari audio Yamaha bikin sepanjang perjalanan kami begitu nyaman dan menyenangkan.
Nama gue Ali Habibi. Mau libur kali ini gue pakai Neta X, tujuannya ke Purwokerto, Bandung, dan ke Jakarta lagi. Oke, setelah kemarin kita ke Purwokerto, ke Guci, ke Bandung, mobil ini bener-bener yang pertama itu efisien, nyaman, yang ketiga itu praktis. Nah, kita kali ini bahas kepraktisan dari mobil Neta X ini. Yang pertama itu dia udah mendukung fast charging, jadi mobil bisa ngecas dengan cepat dari 30% sampai dengan 80% itu cuman butuh waktu 30 menit. Dia udah pakai port CCS 2 yang banyak lah, udah kita temuin di SPKLU terdekat di kota manapun tuh udah ada tuh, aman banget pokoknya. Kepraktisan yang kedua, mobil Neta X ini punya kabin yang lega dan nyaman juga. Ditambah ada 24 kompartemen penyimpanan tuh. Jadi kita bisa manfaatin untuk menyimpan barang-barang, minuman. Bahkan ada kotak tisu di tengah itu. Mantep banget pokoknya. Kali ini saya lagi istirahat setelah perjalanan jauh. Nah, mobil Neta X ini punya fitur yang praktis, unik, dan berguna banget nih. Kalau kita lagi istirahat, lagi nunggu dicas atau setelah perjalanan jauh, kita bisa ngeklik fitur namanya skenario mode. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama race mode dan car wash mode. Nah, dari skenario sekarang ini kita lagi istirahat, kita bisa klik yang race mode. Kita klik, ada suara-suara alam yang bisa buat kita relax, dan joknya jadi mundur. Ini juga sunroof jadi ketutup dan kita bisa relax sejenak sambil mendengarkan suara-suara alam. Setelah udah merasa kita segar kembali, kita tinggal klik lagi exit, dan dia sunroofnya kebuka dan jok akan kembali normal kembali. Kita bisa beranjak. Berikutnya kita bisa setting ADAS lewat head unit ini. Nah, yang menarik itu dia mobil ini punya adaptive cruise control dan pilot. Jadi kita bisa menyesuaikan kecepatan mobil yang di depan, dan ada fitur pilotnya, jadi mobil bisa menyetir sendiri. Asik kan? Seperti ini. Nih, saya tidak megang setir dan gas, dia maju sendiri. Mantap. Akhirnya berakhir sudah keseruan Mau Libur 2024 kali ini. Dari 14 mobil yang kami gunakan, mana yang akan menjadi pilihan utama Anda untuk berlibur sambil road trip? Yuk, spill di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Mau Libur 2025.